Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Berikut akan saya sampaikan materi pertama kita untuk kelas 11 IPA, materi sejarah semester ganjil untuk kelas 11 IPA. Hari ini kita akan belajar tentang kolonialisme dan imperialisme. Jadi ini adalah materi pertama yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, bicara tentang kolonialisme dan imperialisme, maka kita harus tahu tentang latar belakangnya. Yang jelas, latar belakang dari munculnya kolonialisme dan imperialisme adalah adanya gejala pembaruan di Eropa, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang pada saat itu terjadi gerakan Renaissance. Jadi kalau anak-anak pernah dengar, Renaissance itu ada sebuah gerakan pembaruan, atau kalau dalam bahasa kita adalah sebuah gerakan reformasi di bidang ekonomi, kemudian politik, sosial, dan budaya. Nah, sekarang kita harus membahas dulu tentang pengertian kolonialisme. Secara pengertian adalah suatu upaya pengembangan kekuasaan sebuah negara atas wilayah dan manusia di luar batas negaranya. Nah, artinya di sini ada sebuah negara yang dia mengembangkan kekuasaan di wilayah dan manusia di luar negaranya. Ya, misalnya kalau Belanda di Indonesia, dia mendirikan sebuah wilayah kekuasaan. Ya, itu namanya kolonialisme. Jadi pendudukan Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol itu adalah bentuk dari kolonialisme. Dari kata koloni ya. Koloni itu kan daerah-daerah gitu ya. Daerah yang dikuasai. Nah, kemudian tujuan dari kolonialisme bisa dilihat di sana adalah ada yang bermotif ekonomi ya. Ekonomi, kemudian budaya, kemudian juga semacam kejayaan dari suatu bangsa itu. Nah, jadi sumber daya alam, ekspansi budaya, dan martabat sebuah negara. Ya. Artinya kalau sebuah negara dia punya wilayah kekuasaan di luar wilayah negaranya, maka martabat dari bangsa itu akan meningkat begitu. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan melihat bahwa imperialisme, nah tadi kan kolonialisme ya. Kalau imperialisme adalah usaha memperluas wilayah kekuasaan atau jajahan untuk mendirikan imperium atau kekaisaran atau kekuasaan gitu. Jadi bedanya apa? Kalau kolonialisme itu upaya mendirikan sebuah wilayah kekuasaan di luar wilayah negaranya. Tapi kalau imperialisme itu selain dia menguasai, ya, dia juga mendirikan sebuah imperium, sebuah kekaisaran, sebuah wilayah yang dikuasai. Bentuk konkretnya adalah sebuah pemerintahan. Nah, jadi kalau beda secara prinsip itu, kolonialisme itu upaya mendirikan sebuah wilayah, ya, menguasai sebuah wilayah di luar wilayah negaranya. Tapi kalau imperialisme selain menguasai, dia juga mendirikan sebuah pemerintahan gitu. Nah, jadi itu beda prinsip antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, imperialisme itu ada dua, yaitu imperialisme kuno dan modern. Kita lihat sekarang perbedaannya apa. Jadi kalau imperialisme kuno itu terjadi sebelum terjadinya revolusi industri di Inggris ya, yang anak-anak sering mendengar dengan istilah 3G. Nah, cirinya adalah 3G, yaitu mereka ada latar belakang mencari kekayaan atau gold, kemudian mendapatkan kejayaan atau glory, dan yang terakhir adalah untuk tujuan penyebaran agama, yaitu saat itu adalah agama Nasrani. Jadi God, glory, dan gospel itu adalah ciri khas dari imperialisme kuno. Nah, God artinya nanti mereka mencari
wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam. Saat itu Indonesia kan wilayah yang kaya itu. Maka saat itu Indonesia menjadi sasaran dari negara-negara Eropa untuk dikuasai. Karena kita kaya dengan sumber daya alam. Glory artinya apa? Semakin banyak wilayah negara yang dikuasai suatu negara, maka itu akan menambah prestis, kejayaan dari negara yang bersangkutan. Dia semakin jaya karena wilayahnya banyak gitu ya yang dikuasai. Sedangkan kalau gospel itu tujuan untuk penyebaran agama Nasrani saat itu. Jadi ada tujuan penyebaran agama. Nah, kemudian kalau imperialisme modern itu tidak hanya sempit 3G ya, God, Holy Gospel, tapi sudah lebih meningkat lagi ya. Ada 3 cirinya, yaitu mendapatkan daerah penghasil bahan baku industri, kemudian mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, dan yang terakhir adalah mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Karena imperialisme modern itu terjadi setelah pasca dari revolusi industri ya. Saat itu kan pabrik-pabrik di Eropa ya, itu kan mereka sudah menggunakan tenaga mesin ya, tapi mereka tidak memiliki sumber bahan bakunya. Maka mereka mencari wilayah-wilayah yang akan dijadikan sebagai daerah untuk mensuplai bahan baku untuk industrinya. Nah, nanti negara yang menjadi daerah penyuplai itu akan diperlakukan menjadi 3 ini ya, yaitu sebagai daerah pemasaran dan investasi, juga sebagai daerah untuk mendapatkan bahan baku industri. Nah, itu adalah imperialisme yang modern. Kemudian apa pendorong dari munculnya kolonialisme dan imperialisme? Kita lihat sekarang. Nah, ada banyak faktor ya di sana ya. Selain ada God, Gospel, dan Glory, juga ada faktor yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi perkembangan iptek turut mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme. Misalnya ditemukannya kompas, navigasi, peta, peralatan pelayaran. Kemudian adanya teori heliosentris dari Kopernikus yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian ada teknik pembuatan kapal ya, karena nanti kan kebanyakan bangsa barat atau Eropa itu kan menggunakan jalur laut ya, maka mereka menggunakan kapal, menggunakan kompas, navigasi, peta, dan seterusnya. Kemudian ditemukannya mesin untuk persenjataan. Dan yang terakhir ini yang sangat mempengaruhi ya munculnya kolonialisme dan imperialisme adalah jatuhnya kota Konstantinopel ya, itu di Turki ya. Konstantinopel saat itu adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi ya, di Konstantinopel. Kalau sekarang itu di Turki ya, negara Turki yang saat itu berhasil direbut oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Nah, dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ya, 1453. Karena Konstantinopel itu adalah jalur yang sangat strategis yang menghubungkan antara Eropa dan Asia. Ketika kota ini dikuasai oleh Islam, maka orang-orang Eropa mereka tidak bisa melewati Konstantinopel. Akhirnya mereka mencari jalur lain ya untuk menuju ke dunia timur. Maka nanti mereka akan sampai ke Indonesia. Nah, berikutnya perbedaan apa yang paling mendasar antara kolonialisme dan imperialisme? Nah, kalau kolonialisme, kalau bisa saya katakan, itu tujuannya ekonomi. Jadi dia hanya ingin mengambil sumber daya alam dari negara yang dikuasai, kemudian dibawa ke negara asalnya. Sedangkan kalau imperialisme itu lebih ke tujuan politis, yaitu apa? Menanamkan pengaruh, ya, pengaruh pada semua bidang kehidupan dari negara yang bersangkutan. Jadi kalau kolonialisme lebih ke tujuan ekonomi, sedangkan imperialisme tujuannya adalah tujuan politis. Ayo kita lihat berikutnya. Sedangkan persamaannya, ya, tadi perbedaannya, sekarang persamaannya apa? Ya,
Mereka sama-sama membuat negara yang dijajah itu mengalami penderitaan, sedangkan negara yang menjajah itu mendapat kemakmuran, seperti itu. Nah, sekarang untuk sementara nanti kita sampai ke sini. Nah, sekarang kita lihat kedatangan dari bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia akan Pak Rusdi sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Untuk sementara saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.